Bagaimana cara meyakinkan orang lain, entah itu dosen pembimbing atau reviewer jurnal, bagaimana caranya meyakinkan mereka bahwa memang topik yang kita pilih ini atau yang akan kita teliti ini adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jadi hari ini kita akan bahas itu bagaimana cara menyampaikannya, bahasanya seperti apa, atau apa yang perlu kita jelaskan, hal-hal pendukung apa yang perlu ada. Sebenarnya dalam menulis akademik itu ada beberapa yang harus kita perhatikan, terutama di dalam bagian pendahuluan. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya hanya ingin menjelaskan sedikit saja, namun mungkin bisa berdampak kepada penulisan karya ilmiah atau karya akademik ataupun disertasi, skripsi, dan beberapa teks-teks akademik lainnya. Pada dasarnya sebenarnya menulis akademik ini adalah bagaimana kita mampu meyakinkan pembaca kalau dalam konteks penelitian, skripsi, disertasi yang harus kita pikat pertama kali atau harus kita berikan daya tariknya itu adalah uh, pembimbing dan juga penguji. Namun dalam konteks penulisan karya ilmiah termasuk artikel penelitian, para editor ataupun reviewer dari jurnal-jurnal agar mereka tertarik dengan penelitian yang kita angkat. Nah, yang paling menjadi sorotan utama itu kan pada bagian pendahuluan. Jadi dalam penulisan artikel ilmiah, skripsi, disertasi, ataupun juga um, tesis, nah itu kita perlu memiliki daya tariknya di dalam bagian pendahuluan itu kan kita pasti sudah tahu bahwa kita ingin sekali agar setiap bahasa yang kita ucapkan itu mampu memikat para pembaca. Nah, dalam hal ini kita tentu harus melakukan yang namanya klaim ya. Klaim itu seperti apa? Klaim itu kan sebenarnya argumentasi kita bagaimana kita menyoroti suatu kondisi ataupun suatu fenomena, dan fenomena yang kita ungkapkan dalam bahasa itu harus memiliki daya tarik sendiri. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada uh, artikel yang pernah kami terbitkan di jurnal itu membahas tentang itu. Jadi sebenarnya saya juga ingin menyampaikan kepada para penonton sekalian bahwa bisa di-download artikelnya nanti jika ada yang berminat untuk membacanya, free. Jadi bisa diakses. Nah, intisari dari artikel tersebut adalah bagaimana kita mencoba untuk memikat pembaca melalui 4 jenis strategi yang memiliki unsur daya tariknya, daya tarik. Nah, yang pertama sebenarnya jika kita ingin melakukan sebuah klaim, kita wajib untuk menyampaikan bahasa yang mengindikasikan bahwa penelitian atau topik penelitian itu penting untuk dilakukan. Penting ini tidak hanya sekedar mengatakan bahwa penelitian ini penting karena begini-begini. Nah, itu kan terlalu subjektif. Karena itu menurut kacamata para penulis saja. Namun untuk mengatakan bahwa penelitian ini penting, untuk mengatakan bahwa penelitian ini memiliki kebermanfaatan atau urgensinya sangat mendesak, nah itu perlu argumentasi yang didukung dengan kutipan-kutipan. Bahwa tidak hanya kita saja yang mengatakan bahwa itu penting, tapi juga peneliti-peneliti sebelumnya juga mengatakan itu penting. Atau secara konsensus umum atau secara umum, kesepakatan umum itu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, untuk mencapai bahasa yang dapat memikat itu, kalau bisa
unsur-unsur atau fitur bahasa di dalam kalimat kita itu tuh kalau bisa meliputi kata-kata kebermanfaatan, penting, urgensinya bagaimana, atau sedikit-sedikit menyerempet-nyerempet kalau topik penelitian ini nanti berkontribusi untuk apa. Nah, itu tuh harus ada di dalam bagian pendahuluan kita. Jadi daya tarik pertama itu adalah menyampaikan bahwa topik penelitian kita itu memiliki kebermanfaatan, sangat penting, urgent, ya, sehingga perlu untuk dilakukan. Nah, yang kedua itu ada di dalam artikel kami itu tuh disebutkan juga bahwa strategi keduanya yaitu mengatakan bahwa topik penelitian kita ini bersifat atau bisa dikatakan populer. Dari mana kita tahu bahwa itu populer? Sedang tren atau sedang marak atau masih menjadi konsen untuk beberapa peneliti-peneliti yang lain. Nah, itu atau apa yang kita sebut sebagai popularity itu bisa ditandai dengan masih banyaknya penelitian-penelitian itu dilakukan selama kurun waktu 5 tahun terakhir misalnya. Dengan ditandai dengan beberapa eviden atau penelitian-penelitian, bukti-bukti penelitian yang juga berhubungan dengan itu di 5 tahun terakhir. Nah, jadi sebenarnya para penonton sekalian, sebenarnya kita mungkin juga sudah melakukan itu ya. Cuman saya ingin mengulang sedikit saja bahwa sebenarnya mengutip penelitian-penelitian terdahulu 5 tahun terakhir itu sebenarnya untuk membuat para pembaca agar mereka bisa memahami bahwa sampai detik ini penelitian tersebut masih berada pada sesuatu yang perlu untuk diteliti atau yang perlu dibicarakan atau perlu untuk didiskusikan kembali karena trennya masih bagus nih. Jadi 5 tahun terakhir itu adalah salah satu indikator bahwa topik penelitian itu masih aktif. Nah, itu bisa didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga berperan di sana. Dan tidak hanya sekadar mengatakan bahwa penelitian ini sudah banyak dilakukan, penelitian ini sangat banyak dilakukan, sudah menjadi fokus para peneliti. Boleh saja memikat para pembaca dengan hal-hal seperti itu, cuman dalam kondisi penulisan akademik, setiap kata yang kita ucapkan, kalau bisa ketika orang bertanya, dari mana buktinya? Nah, ada beberapa peneliti-peneliti yang lain yang juga Anda bisa tampilkan di bagian pendahuluan itu, terutama yang di 5 tahun terakhir. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana kita membuat daya tariknya itu dari segi apa istilahnya kalau bisa kita sebut kekinian. Ya, tadi popularitas, trennya sedang bagus. Nah, kalau kekinian ini bisa dijadikan daya tarik bahwa penelitian itu bukan dalam kurun waktu 5 tahun lagi, tapi di kondisi saat sekarang ini. Nah, biasanya itu penelitian-penelitian yang sebelumnya itu kalau misalnya kita bisa merujuk ke penelitian-penelitian sebelumnya pada tahun 2020 ataupun 2021 terjadinya COVID dan terjadinya pembelajaran asinkronus atau sinkronus atau pembelajaran daring atau pembelajaran blended learning. Nah, itu kan kondisinya memang dirasakan di saat itu, di waktu itu, current. Jadi bisa dikatakan sangat-sangat memikat para pembaca jika memang secara nasional ataupun secara global itu sedang menjadi pembicaraan di tahun itu. Nah, jadi
jika seandainya para penonton melihat topik penelitian itu tidak bisa dilihat dalam kurun waktu 5 tahun, kira-kira di tahun sekarang banyak enggak penelitian yang seperti itu dilakukan? Nah, atau beberapa permasalahan seputar topik penelitian itu sangat marak enggak di kalangan para peneliti. Jadi kekiniannya itu tuh kurun waktunya lebih dipersempit lagi, yaitu tahun ketika Bapak Ibu mengatakan itu di tahun yang sama. Nah, jadi kalau yang terakhir itu adalah daya tarik tentang bagaimana kita memunculkan sebuah masalah. Karena ternyata permasalahan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembaca ataupun para reviewer atau para editor, bahwasanya jika kita memunculkan suatu masalah, jika kita memunculkan suatu kendala ataupun problem atau bersifat problematik, itu sangat-sangat mungkin saja membuat atensi seseorang untuk melihat dan menggali informasi seputar penelitian yang sedang dilakukan itu menjadi lebih fokus. Nah, jadi namun tidak hanya sekedar mengatakan daya tarik itu dengan memunculkan masalah saja, bisa saja masalahnya kasuistik, di mana mungkin saja masalah tersebut hanya ada di daerah A misalnya, atau penelitian ini misalnya kalau dalam penelitian bahasa atau penelitian bahasa Inggris, penelitian bahasa Indonesia, mungkin permasalahan banyak ditemukan di konteks kelas, konteks sekolah, tapi hanya seputar konteks sekolah atau konteks kelas yang di mana peneliti itu pernah mengobservasi. Dan harusnya permasalahan itu menjadi daya tarik jika ingin diterbitkan di jurnal internasional atau di jurnal nasional, ataupun menjadi daya tarik tersendiri oleh para pembimbing nantinya kalau menulis skripsi, tesis, disertasi. Kalau bisa permasalahan itu juga dirasakan tidak hanya di sekolah yang diobservasi. Bagaimana caranya? Baca artikel penelitian sebelumnya yang mungkin saja di daerah belahan dunia di sana juga memiliki permasalahan yang sama. Itu bisa mendukung agar permasalahan itu bisa bersifat global. Misalnya di Indonesia permasalahannya begini karena di artikel ini mengatakan demikian. Dan Anda juga menemukannya di konteks sekolah Anda juga begini. Dan ternyata di Filipina atau di Singapura juga Anda menemukan permasalahan tersebut. Ataupun di daerah-daerah Eropa ataupun di daerah-daerah negara lain juga mengalami permasalahan tersebut. Nah, permasalahan dari beberapa negara itu bisa membuatnya menjadi permasalahan global. Nah, itu yang akan membuat daya tarik lebih kuat. Jadi, sekali lagi, 4 strategi ini, daya tarik dilihat dari pentingnya penelitian, daya tarik yang dilihat dari popularitas dari topik penelitian tersebut, 5 tahun terakhir apakah masih populer atau tidak, atau topiknya itu kekinian, yaitu pada tahun Anda menulis itu memang terjadi konteks itu atau topik penelitian, misalkan yang kalau dalam pengajaran bahasa atau pengajaran bahasa Inggris misalnya kurikulum merdeka, itu kan sampai sekarang masih kekinian karena masih digunakan. Nah, itu mungkin bisa dijadikan alasan untuk memikat para pembaca. Apa sih yang terjadi pada kurikulum merdeka sekarang ini? Seperti apa sih asesmen yang dilakukan? Harus bagaimana sih sebenarnya siswa untuk bisa belajar dengan baik dan secara mandiri dalam kurikulum merdeka ini. Apalagi ditambah dengan maraknya sekarang yang namanya deep learning, di mana konteks
pembelajaran itu sekarang memasukkan salah satu unsur lagi yaitu deep learning. Nah, itu kan kekinian sekali. Itu mungkin bisa menjadi pemikat para pembaca, penguji, pembimbing, dan juga para reviewer jika ingin menulis artikel. Dan yang terakhir yaitu berbasis permasalahan. Permasalahan yang bersifat lokal mungkin tidak terlalu menarik, tapi akan menjadi lebih menarik jika seandainya permasalahan itu didukung dengan permasalahan yang juga sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan terjadi pula di negara-negara yang lain. Nah, itu jadi menjadikan permasalahan itu menjadi mengglobal. Nah, itu mungkin sedikit tips untuk membuat bagian pendahuluan itu menjadi lebih menarik dengan menyelipkan strategi-strategi itu melalui kalimat-kalimat yang mungkin bisa membuat pendahuluan itu menjadi lebih berkualitas, begitu ya. Silahkan dicoba. Tidak mesti harus keempat-empatnya. Untuk dimasukkan harus ada keempat-empatnya, ya bisa saja 1 atau 2 atau 3 dari 4 strategi tersebut ditekankan di dalam pendahuluan, silakan saja. Tapi kalau memang bisa keempat-empatnya dengan logis dan argumentatif, mungkin akan lebih bagus lagi. Mungkin ya itu saja mungkin yang bisa dijelaskan untuk sore hari ini. Oke, jadi itu dia 4 strategi yang bisa kita gunakan ketika kita ingin meyakinkan dosen pembimbing atau reviewer jurnal bahwa menyatakan bahwa topik yang sedang kita ajukan itu merupakan topik yang penting untuk dilakukan. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya, atau mungkin ada teman-teman di sini yang sudah punya draft pendahuluan, bisa dicek lagi kira-kira sudah ada tidak salah satu dari strategi itu. Mungkin Boleh keempat-empat. 1 dari keempat strategi itu. Tapi mungkin teman-teman sudah merasa sudah menyampaikan itu di pendahuluan, tetapi ternyata ada kalimat-kalimat yang perlu ditekankan lagi, misalnya mengatakan bahwa penelitian ini sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir, atau penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk bidang ini, untuk meningkatkan ini, dan sebagainya. Nah, sedikit masukan juga untuk teman-teman di sini atau para mahasiswa yang juga sedang praktik lapangan ya di sekolah, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk mengobservasi, melihat, mengamati bagaimana permasalahan yang dialami oleh siswa. Bukan berarti ketika ada masalah langsung itu yang diambil menjadi topik, tapi misalnya kita melihat siswa itu dalam menulis, hal yang paling krusial ternyata adalah bukan menyusun kalimatnya, tetapi bagaimana siswa itu kesulitan dalam menemukan ide untuk menulis. Nah, itu adalah salah satu masalah yang mungkin bisa Anda temukan. Nah, dari satu masalah yang kita temukan di sana, itu kita bisa menelusuri lagi di penelitian sebelumnya, apakah juga penelitian-penelitian orang lain juga menemukan bahwa siswanya sulit menemukan ide ketika menulis. Bagaimana dengan siswa-siswa di negara lain? Bagaimana dengan siswa-siswa di tingkat yang berbeda? Apakah hanya siswa SD saja yang kesulitan, atau SMP, SMA, atau mahasiswa juga kesulitan? Nah, itu adalah salah satu strategi agar kita bisa menemukan hal menarik dari topik tersebut. Nah, jadi kita bisa mengobservasi, kita harus lebih peka ketika kita ingin menemukan permasalahan, ketika menemukan topik, dan menyusun argumentasi itu di dalam pendahuluan. Nah, nanti dan video tentang daya tarik di bagian pendahuluan ini nanti juga akan kami share di YouTube, silakan ditonton. Mungkin ada yang berminat untuk menontonnya.
Nanti akan ada penjelasan tentang bagaimana sih cara membuat penelitian atau bagian pendahuluan itu menjadi lebih menarik. Daya tarik yang 4 tadi itu bisa nanti ditonton sebagai model atau membuat pembelajaran menjadi uh, lebih paham lagi nantinya. Iya. Nah, tadi ada yang komen, Nanap, Bu mau motivasi dong untuk mencari judul. Nah, Nanap, kamu harus ikut seri 1 ya seharusnya kemarin. Tapi kalau mau lihat siaran ulangnya bisa lihat di YouTube teman belajarmu. Motivasi untuk mencari judul sebenarnya kalau kemarin kita bahas ya di seri 1, intinya yang pertama temukan minat dulu. Kamu minatnya di bidang apa? Kalau di bidang pembelajaran, di bidang pendidikan bahasa Indonesia itu kan ada banyak ya, ada banyak bidang. Karena jurusannya pendidikan, karena ini mahasiswa saya, jadi saya tahu. Kalau mau di pendidikan itu, di pendidikan bahasa itu kan ada 4 keterampilan, ada menyimak, berbicara, membaca dan menulis, atau bahkan sekarang ada memirsa. Ada tambahan lainnya. Nah, kamu harus bisa memahami diri sendiri dulu, sukanya di bidang apa di antara bidang-bidang keterampilan berbahasa itu. Apakah suka ini maksudnya adalah bukan sekedar suka belajarnya ya, bukan suka belajar mata kuliahnya, tapi kita harus juga tahu apakah selama ini kita suka memperhatikan fenomena tentang literasi misalnya, atau apakah selama ini kita suka dengan fenomena bagaimana sih sebenarnya orang itu kok bisa bicaranya lancar? Kenapa mereka bisa ikut debat? Nah, jangan-jangan kamu suka dengan bidang keterampilan berbicara gitu. Begitu juga dengan ternyata kamu suka dengan isu-isu tentang bagaimana cara menulis, bagaimana cara mencari topik, mencari ide untuk menulis, atau kemarin ketika praktik mengajar menemukan banyak masalah apa di kelas atau siswanya curhat tentang apa, tentang pembelajaran. Nah, itu juga bisa dijadikan topik penelitian. Jadi yang sebenarnya yang kita cari itu bukan judul ya, yang dicari itu adalah topik penelitian. Nah, selain ketika kita sudah mengetahui minat kita apa, sukanya di bidang apa, apakah suka kebahasaan atau kesastraan. Nah, itu kan nanti dipecah lagi tuh, kesastraannya suka apa? Apakah puisi, cerpen, atau drama, atau yang lainnya. Jadi harus dikerucutkan. Nah, kemudian harus minat itu harus didukung dengan banyak-banyak membaca artikel penelitian sebelumnya atau paling tidak 5 tahun terakhir. Sehingga kita tahu nih, oh ternyata isu ini sudah banyak dibicarakan orang. Oh ternyata isu ini masih sedikit. Oh ternyata begini cara meneliti pembelajaran berbicara. Oh ternyata begini. Jadi tips kedua adalah harus banyak membaca. Jadi judul itu bukan dicari tanpa kompas ya. Jadi seperti kita ingin mencari, misalnya kita ke pasar ingin mencari buah mangga, itu kan kita punya indikator sendiri bahwa buah mangga yang akan kita cari itu adalah yang bagaimana, yang kulitnya bagaimana, yang tidak busuk dan segala macam. Nah, begitu juga ketika kita ingin menentukan topik penelitian, kita sudah punya kacamata sendiri. Oke, saya sukanya tentang isu-isu keterampilan menulis. Berarti yang saya amati nanti di sekitar saya ataupun di sekolah adalah tentang permasalahan menulis. Yang akan saya baca artikelnya yaitu tentang keterampilan menulis. Nah, jadi harus lebih banyak membaca dan tahu dengan minat sendiri. Gitu ya. Jadi itu kira-kira untuk mencari judul. Kalau mau lebih lengkapnya silahkan lihat di siaran ulang seri 1 di YouTube @teman belajarmu disciplinarity. Oke, semoga semuanya yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk hari ini. Saya masih belum tahu untuk seri
ketiga kita akan membicarakan apa, tapi insya Allah minggu depan akan ada lagi. Semoga kami di sini bisa menemani kalian untuk menyelesaikan proposal, menulis skripsi ataupun artikel, dan semoga kita juga tetap bisa berbagi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.